Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman dan keluarga di rumah dalam keadaan sehat. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran pendidikan agama Islam tentang Tadarus Al-Quran. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari sama-sama kita berdoa dengan mengangkat kedua tangan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allah, tambahilah ilmuku dan pertinggikanlah kecerdasanku. Amin. Teman-teman kelas 5, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran 9 bagian B, yaitu Tadarus Al-Quran. Nah, biasanya ketika bulan Ramadan, orang-orang banyak menyebutkan tentang Tadarus Al-Quran. Tahukah kalian apa arti Tadarus Al-Quran? Makna dan hikmah Tadarus Al-Quran. Tadarus Al-Quran artinya membaca, menyimak atau mempelajari Al-Quran. Pada bulan Ramadan, Tadarus Al-Quran termasuk ibadah yang sangat dianjurkan. Hal ini disebabkan Al-Quran diwahyukan pertama kali pada bulan Ramadan. Di samping itu, Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang harus dibaca dan dipelajari kandungannya sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Dalam bulan Ramadan dianjurkan untuk banyak bertadarus. Bahkan dalam 1 bulan diharapkan dapat khatam 30 juz. Artinya setiap hari membaca 1 juz Al-Quran. Pelaksanaannya dapat kapan saja. Sebisa mungkin setiap selesai sholat fardu membaca Al-Quran meskipun hanya beberapa ayat. Waktu yang biasanya dimanfaatkan untuk tadarus Al-Quran pada bulan Ramadan adalah setelah selesai sholat tarawih dan sholat witir. Tadarus Al-Quran dapat dilaksanakan sendirian atau secara berkelompok. Tempatnya boleh di masjid atau di rumah. Memperbanyak tadarus Al-Quran di bulan Ramadan sangat besar hikmah dan manfaatnya. Antara lain, A. Dapat menjadi pelita dan petunjuk bagi yang membacanya. Jika kita sering membaca Al-Quran, hati kita akan dipenuhi hidayah dari Allah, sehingga kita terhindar dari segala dosa dan kejahatan. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Jathiyah ayat 20. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hadza basairu linnasi wa hudaw wa rahmatun liqaumin yuqinun. Artinya, Al-Quran ini adalah pedoman bagi manusia, petunjuk dan rahmat bagi kaum yang meyakini. Orang yang tidak pernah membaca Al-Quran, hatinya akan menjadi gelap dan tidak ada cahaya. Akibatnya, dia akan mudah berbuat kejahatan dan dosa. Hatinya jauh dari rahmat dan hidayah Allah, sehingga setan menguasai hati dan pikirannya. Dan manfaat selanjutnya dapat memberikan syafaat atau pertolongan bagi yang membacanya di hari kiamat nanti. Nabi Muhammad SAW menjelaskan hal ini dalam hadisnya. Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Ruwahu Muslim. Artinya, bacalah Al-Quran karena ia akan datang di hari kiamat nanti sebagai penyelamat bagi pembacanya. Bagi mereka yang tidak pernah membaca Al-Quran, kelak di hari kiamat tidak akan mendapatkan pertolongan dari siapapun. Dia akan dikumpulkan di padang mahsyar dalam keadaan susah dan penuh penderitaan. Yang ketiga, dapat membedakan mana perkara yang benar dan mana perkara yang salah. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan.
Artinya, bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembela antara yang benar dan yang batil. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 185. Yang keempat, Al-Quran dapat menjadi obat atau penyembuh dan rahmat bagi segala penyakit, khususnya penyakit hati. Allah berfirman dalam Al-Quran Surat Al-Isra ayat 82. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Wala yazidul zalimina illa khasara. Artinya, dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang yang beriman. Sedangkan bagi orang yang zalim, Al-Quran itu hanya akan menambah kerugian. Kerugian bagi orang yang tidak membaca Al-Quran adalah hatinya dipenuhi oleh penyakit, misalnya iri, dengki, dan sombong. Penyakit inilah yang membuat mereka berbuat zalim dan merugikan banyak orang. Yang kedua, tata cara bertadarus Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci dan disucikan oleh umat Islam, sehingga cara membacanya pun memiliki aturan khusus yang harus dipatuhi. Berikut adalah beberapa tata cara yang harus dipenuhi ketika bertadarus Al-Quran. 1. Harus suci dari hadas dan najis. 2. Menutup aurat dengan pakaian yang bersih dan suci. 3. Dianjurkan menghadap ke arah kiblat. 4. Menempatkan Al-Quran di meja atau tempat yang lebih tinggi daripada kaki kita. 5. Memulai tadarus Al-Quran dengan membaca surah Al-Fatihah. 6. Membaca Al-Quran dengan pelan, tartil, dan fasih. 7. Pergunakan tangan kanan untuk membuka setiap lembaran Al-Quran. 8. Selesai membaca, ditutup dengan bacaan Shadaqallahul Azim, yang artinya Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Selanjutnya, teman-teman, Bunda Neneng berikan tugas kerjakan di buku paket halaman 135 sampai 136 bagian B dari nomor 1 sampai nomor 10. Selamat mengerjakan tugas, semoga Allah mudahkan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.